Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hongilahing Mastono Musidam Sekaring Bano Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di dalam Wedar Cahaya Batin. Kita akan menyampaikan tentang makna Jawa yang pada kesempatan tahun 2021 dimulai masih kepada tingkat menyampaikan tentang bagian-bagian dari aksara Jawa. 2022 akhir menjadi 2023 sampai 2024 adalah tentang teoritik memahami aksara Jawa sebagai makna filsafat. Nah, di 2025 aksara Jawa saya tekankan lagi kepada yang namanya praktek. Jadi sayang jika orang-orang hari ini saya amati sangat banyak paham betul dengan apa yang namanya teori-teori suwung, teori-teori tentang Asmarandono, teori-teori sastra jendro, teori-teori tentang Alkitab, teori-teori ketuhanan. Nah, bedanya apa yang saya sampaikan hari ini dan beberapa pengertian yang lalu, sebenarnya tujuan utama adalah menata ruang kehidupan kita dalam keseharian, bukan untuk mengingat-ingat kematian, bukan. Ini bedanya, karena beberapa saya kumpul dengan kawan-kawan. Kemarin saya ketemu dengan Ki Sudrun, saya ketemu Mbah Ito atau Mbah Gondrong, teman kawan lama saya, dengan Gus Koiri, Pondok Pesantren Budu. Semua yang disampaikan adalah banyak-banyak tentang bagaimana memaknai hidup ketika kita akan berakhir atau akhirat, akhir dari kehidupan ini. Beda sekali, saya ingin bagaimana mengajak panjenengan untuk mempraktekkan setelah kita dengan mengenal aksara Jawa, mengenal dengan aku sing kersa marang sifat lan rasa kang sampurna. Maka yang dibutuhkan adalah praktek hidup kita itu semakin maju, hidup kita semakin mengenal, semakin baik. Hidup kita ketika semakin paham, maka harus semakin berkontribusi kepada kehidupan yang baik. Salah jika memahami apa yang saya sampaikan ini seakan-akan seperti pengajian-pengajian atau kajian-kajian orang-orang yang menakutkan, seakan-akan Tuhan itu sangat menyeramkan. Tuhan itu yang tadi sudah saya sampaikan, Allah itu maha asih, Allah itu maha kasih sayang. Kenapa kita menafsirkan Tuhan yang menakutkan? Nah, ketika kita hidup sudah tahu begitu, maka kita harus berkasih sayang kepada orang lain. Tapi yang wajib itu berkasih sayang pada diri kita sendiri. Maka sayang jika kita berkasih sayang dengan orang lain, tapi kita tidak berkasih sayang pada diri kita sendiri. Ketika saya kotor semua, habis nyuci baju, saya mandi. Nah, ini mandi, hasilnya mandi bersih. Untuk badan, kalau di dalam sudah bersih beneran. Maka katanya kawan-kawan Mas Dodi kemarin itu dalam TikToknya itu dalam ngomong bagaimana membersihkan hati, membersihkan badan, sabun. Nih saya cerita ini, sabun saya sabun pelok, cukup 5.000 dapat 6, 5.000 dapat 6. Nah, tapi bagaimana mensucikan di dalam agar kita dalam kehidupan kita nggak kotor? Kita ini tidak kotor itu maksudnya praktek hidup kita tidak mengotori tingkah laku kita. Jangan kita pinter ngomong tapi nggak bisa mempraktekkan. Akhirnya yang terjadi, hati ngajak merusak, kita ikut. Hati ingin merusak, kita ikut. Hati mengajak mencuri, kita ikut. Tadi malam kita pulang dari acaranya Mas Wahyu, adik saya yang menikah. Di Kedinding ada orang dipukuli karena hatinya mengajak merampok. Setelah ketahuan oleh orang-orang di sepanjang jalan Kedinding atau jalan Suramadu diajar. Yang menyakiti itu hatinya kepingin mengajak merampok. Akhirnya badannya dikorbankan. Nah, ketika kenal Jawa itu sendiri, maka sebenarnya tidak boleh kita
melakukan pengerusakan kepada diri kita sendiri. Ini artinya bahwa kita mengenal Jawa itu adalah mengenal kehidupan dengan sadar. Bukan kita seperti kajian-kajian orang-orang di beberapa tempat ibadah itu menakutkan semuanya, menyeramkan. Tapi dia tidak tahu sebenarnya untuk apa belajar mengkaji lebih yang menyeramkan. Nanti ada ini, nanti ini. Besok ini ada kopi apa enggak sih? Besok ini ada kenyataan seperti apa dari Tuhan itu? Ya mari kita nikmati. Jangan lalu kita tidak tahu bagaimana cara menjalani hidup dengan baik. Nanti saya cerita bahwa saya tiap hari mencuci bajunya istri, mencuci bajunya anak, mencuci celana dalam anak, istri dan keluarga. Dikira itu memalukan. Tidak, itu sudah tugas kewajiban kita. Jika kita masih longgar, laksanakan sampai selesai. Setelah selesai semua tugas saya di rumah, saya lalu jalan-jalan. Saya menyampaikan ilmu, saya datang ke sini, datang ke kantor saya, ini kantor saya. Dikasih oleh pemerintah, dipinjami oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sampai itu kita wedar pengajian ini nggak boleh berhenti. Itu maksudnya aksoroyo yakino marang samubarang, itu berarti kita harus yakin dan mempraktekkan. Angle kita tahun ini 2025, praktekkan hidup yang baik. Jangan merasa kenal, jangan merasa tahu, jangan merasa paham. Tidak cukup Anda paham, tidak cukup Anda tahu, tidak cukup Anda kenal. Praktekkan dalam hidup Anda hari-hari itu agar kita tidak menolak semua apa yang diberikan Tuhan. Baik itu teknologi, kecerdasan, kemampuan dan macam-macam. Jangan sampai dihindari. Semoga ini bermanfaat. Rahayu Sakuntumati.